Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam menetapkan hubungan manusia dengan kehidupan ini dalam bentuk ujian. Artinya, selama manusia hidup di dunia, ia akan terus menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ujian tersebut telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ujian hidup berlaku bagi semua orang dengan tingkat yang berbeda untuk mengukur potensi setiap orang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Sekuat apapun kita, seteguh apapun iman kita, seberapapun kekayaan yang kita miliki, pasti tidak akan lepas dari ujian yang Allah berikan. Kedatangannya mungkin tidak kita inginkan, namun harus diterima dan dihadapi, meskipun akan membuat kita sedih dan takut saat mengalaminya. Kesulitan ekonomi, sakit parah, putus hubungan, berpisah dengan orang yang kita cintai, dan berbagai cobaan lainnya seringkali membuat kita mengeluh, putus asa, dan bertanya-tanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak cobaan dalam hidup kita? Meskipun seringkali sisi manusiawi kita muncul, rasa kecewa, mengeluh atas apa yang sedang dialami, dan menimbulkan pemikiran bahwa Allah tidak adil kepada kita. Tetapi dalam menghadapi ujian tersebut, umat muslim diperintahkan agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa akan mendapatkan dua musibah dalam hidupnya. Musibah pertama, yakni hilangnya sesuatu yang ia cintai, meliputi harta, keluarga, dan jabatan. Musibah kedua yaitu orang tersebut akan kehilangan pahala kesabaran dalam menghadapi ujian. Adapun cara terbaik ketika sedang diberi cobaan kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hendaklah berintrospeksi diri, mengapa cobaan itu sampai datang kepada kita, dan juga hikmah yang akan diterima saat kita bisa menyelesaikan cobaan tersebut. Pada hakikatnya, ujian dan cobaan merupakan cerminan kasih sayang dan keadilan dari Allah untuk para hambanya yang beriman, serta menginginkan manusia tersebut untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya. Ketika kedudukan manusia lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan diberi kemudahan dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Untuk membuat kita tetap berada di jalan keikhlasan saat menerima ujian dari Allah, berikut ada 7 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu ikhlas dengan ketentuan Allah. Cara pertama dalam menghadapi ujian hidup yang berat adalah ikhlas, yaitu tetap beriman dan ridho terhadap qadar atau ketentuan Allah.
Karena musibah apapun itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Semakin berat cobaan dan semakin ikhlas kita menghadapinya, maka pahala yang diterima akan semakin besar. Yang kedua yaitu tetap bersabar. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah salah satu ciri orang beriman. Menurut Imam Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain, sabar berarti menahan diri terhadap apa-apa yang kita benci. Cobaan tentunya adalah salah satu hal yang tidak kita inginkan. Namun kita tetap harus bersabar karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita pun disunahkan mengucap kalimat istirja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Yang ketiga yaitu bersyukur. Bersyukur atas cobaan adalah hal yang mungkin lebih sulit dari sekedar bersabar. Sabar dan syukur adalah dua pilar iman. Dua sikap ini sering disebut bersamaan di dalam Al-Quran. Maka sabar dan syukur seperti dua sisi mata uang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur." Quran Surat Asy-Syura ayat 33. Sabar dan syukur juga terdapat dalam surat lain. Di antaranya dalam surat Ibrahim ayat 5, Saba ayat 19, dan Luqman ayat 31. Membiasakan diri bersyukur adalah ciri orang beriman. Juga tetap bersyukur dalam menghadapi cobaan akan mendewasakan pemikiran setiap orang yang mengalaminya. Syukur tidak hanya dilakukan saat mendapatkan nikmat atau kebahagiaan, tetapi di dalam semua kondisi. Yang keempat yaitu tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa Allah berdasarkan prasangka dari hambanya. Maka dari itu, apabila ujian dan kesulitan sedang menimpa, jauhilah diri dari rasa kecewa, mengeluh, putus asa, atau bahkan merasa Allah tidak adil. Karena rasa yang dimunculkan dalam pikiran, maka itulah rasa yang sesungguhnya dialami, karena prasangka adalah dari diri sendiri. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau sudah begitu, insya Allah kita akan bahagia. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu memperbanyak berdoa dan berzikir. Seorang muslim disunahkan memperbanyak doa dan zikir jika menghadapi cobaan. Zikir dapat menenteramkan hati seseorang yang sedang gelisah, sesuai firman Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tentunya juga dengan memperbanyak doa dan zikir menjadikan seseorang semakin mulia kedudukannya di sisi Allah. Yang keenam yaitu tetap berikhtiar. Kita juga harus tetap berikhtiar dan tidak berputus asa. Misalnya, jika kita ditimpa cobaan kesulitan ekonomi, maka harus berusaha bekerja. Jika mendapatkan cobaan sakit,
maka berusaha mencari obat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang ketujuh yaitu, yakinlah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan hambanya ujian kesulitan tanpa jalan keluar. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan jalan keluarnya dan selalu membuka jalan keluar seluas-luasnya bagi hambanya yang sedang kesulitan. Salah satu cara adalah dengan membuka diri dalam menerima saran dari orang lain, karena mungkin saja saran tersebut merupakan rahmat dari Allah melalui perantara orang lain untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 hal yang sebaiknya dilakukan ketika kita sedang diuji dengan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil sikap tersebut apabila cobaan sedang menimpa kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.